Halo sobat belajar, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Tadi kita sudah menyinggung salah satu fenomena fluida, yaitu kekentalan, tingkat kekentalan suatu cairan. Sekarang kita belum bahas yang itu dulu, aku bahas yang ini dulu. Tegangan permukaan. Apa sih itu tegangan permukaan? Jadi kalau sobat belajar perhatikan ya, coba ke kamar mandi, ada bak mandi atau ember, terus kita isi air. Lalu sobat belajar lakukan hal yang pertama kali, celupkan tangannya ke bak mandi, ke dalam airnya, terus kita gerak-gerakan seperti ini. Itu yang pertama, kita gerakan-gerak seperti ini. Nah sekarang kondisi yang kedua, sobat belajar lakukan gerakan naik turun tangan ini di permukaannya. Jadi ada kecepok, ada suaranya ya, kita seperti menampar airnya. Nah rasanya berbeda ketika kita lakukan gerakan ini di dalam air dengan di permukaan. Seperti ada sesuatu yang menahan, kita dengar pecah airnya gitu kan ya. Nah itu ada tegangan permukaan air. Jadi di permukaan itu, tegangan permukaan itu ada kecenderungan suatu permukaan fluida untuk merenggang, sehingga permukaannya itu seperti seolah-olah tertutup bahan yang elastis. Jadi seperti ada lapisannya. Ya kita sudah bisa praktekkan, rasanya berbeda kita menggerakkan tangan kita di dalam air maupun ketika kita dilakukan gerakan kita tampar di permukaan air, seperti ada sesuatu yang menahan, dan lama-lama tangan kita akan sakit. Jadi kalau sobat belajar berenang lagi loncat, terus loncatnya jatuhnya kita seperti ini ya, kita seperti ini ke kolam renang, dada kita jadi lebih sakit timbang kita nyemplungnya lebih tajam seperti ini ya, karena kita seperti tertahan oleh suatu lapisan elastis dari permukaan air itu. Oke, itu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan, sebelum aku lanjut ke sini, aku ingin simulasikan dulu. Jadi coba kita gambar, ini misalnya ada tangki, terus aku isi airnya tenang ya, jadi nggak bergelombang dia, airnya tenang. Nah, kenapa sih bisa ada seperti lapisan tertentu di permukaannya? Kenapa? Kita lihat bahwa setiap secara mikroskopik, misalkan di titik ini, di titik sini, ya warna hitam aja. Di titik sini ada molekul di sini. Dia akan mengalami gaya tarik yang segala arah. Ada yang ke kanan, gaya tarik dengan molekul di kanannya, gaya tarik di molekul kirinya, di atasnya, di bawahnya, serong kanannya, serong kiri bawah, serong kanan bawah. Dia mengalami gaya segala arah. Dan kalau kita totalkan semua arah gaya ini, resultan gayanya sama dengan 0. Gampang, yang kanan dieliminasi oleh yang kiri, yang bawah dieliminasi oleh yang atas, dan seterusnya. Karena segala arah. Jadi total gaya yang bekerja di sini adalah 0, yang di bawah. Tetapi berbeda halnya ketika gaya tarik menarik antara molekulnya di permukaan. Jadi aku ambil contoh di sini. Coba kita lihat. Kita belah. Nah ini, kita lihat. Tetap ada gaya tarik ke kanan, ada gaya tarik ke kiri, terus ada yang ke bawah, ada yang serong kanan, ada yang serong kiri. Oke, yang gaya tarik ke kanan bisa dieliminasi yang kiri, tapi bagaimana yang ke bawah? Kan nggak ada gaya tarik ke atas kan ya? Jadi ada yang hilang. Jadi total gaya di sini tidak sama dengan 0 yang di permukaan. Oleh karena itu, permukaan itu seperti tegang gitu. Dia seperti tegang karena total gaya tarik menariknya tidak sama segala arah. Berbeda halnya ketika kita berada di dalam sini, di dalam kedalaman tertentu. Total gayanya tarik menariknya segala arah, tambah lagi sumbu Z depan sama belakang ya. Aku bahas yang 2 dimensi dulu supaya gampang. Yang kanan bisa kita eliminasi yang kiri, yang bawah bisa kita eliminasi dengan yang atas, vektor ya. Yang serong kanan bisa dieliminasi serong yang kiri, dan serong yang kiri atas bisa dieliminasi serong yang kanan bawah, dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan total gayanya 0, jadi nggak masalah. Tapi tidak berlaku untuk di permukaan. Kalau kita perhatikan total gayanya tidak sama dengan 0 kan ya, karena yang bawah tidak bisa dieliminasi oleh yang atas. Jadi seolah-olah di permukaan itu ada suatu lapisan tertentu. Nah, jadi lapisan ini bisa kita pecah. Caranya gimana? Kalau sobat belajar taruh perahu ya, misalnya perahu kertas, kita taruh di atasnya, dia bisa ngambang. Kalau kita taruhnya seperti ini,
ngambang ya. Tapi kalau kita taruhnya seperti ini, nyebur dia. Artinya kalau kita taruhnya seperti ini, permukaan lapisan ini bisa pecah. Jadi sudah lebih cukup dari gaya tegangannya. Nah, gaya tegangannya ini berapa? Kita kembali ke sini. Jadi paham ya fenomenanya, kenapa secara mikroskopik ada tegangan permukaan. Itu salah satu fenomena fluida. Oke, jadi tegangan permukaan ini dinotakan sebagai gayanya, gaya tegangnya per satuan panjangnya. Jadi panjang permukaannya berapa. Kalau misalkan dia cuma selaput, tali, misalkan seperti lapisan sabun yang kita tiup, itu kan ya, habisnya sedikit ya. Jadi panjangnya seperti itu. Nah, F-nya itu adalah gaya tegangnya. Jadi ini gamma ini merupakan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu N per meter satuannya. Tegangan itu yaitu gayanya kan ya. Gaya tegangnya permukaannya N. Nah, F ini bisa didapat karena tadi kita lihat simulasinya bahwa berada di permukaan. Total gayanya kan tidak sama dengan 0 ya. Total gayanya tidak sama dengan 0. Jadi itu adalah gayanya. Nih, yang F yang ini. Jadi di sini. Kelihatan ya secara mikroskopik dan ini juga secara penyumbang vektor. Oke. Itu adalah tegangan permukaan. Oke, sekarang kita lihat fenomenanya. Tandanya ada pipa U. Bukan pipa U ya. Ini kawat yang kita bengkokkan seperti U. Kita celupkan suatu cairan, misalkan cairan air sabun. Terus kita angkat, set. Maka ini ada membentuk lapisan. Nah, lapisan ini dia memiliki tegangan permukaan. Ya. Jadi gimana cara kita pecah? Bisa kita pecah tusuk dari tengah atau kita tarik dari sini. Kawatnya ya kita tarik. Ya, seperti itu. Fenomena dari tegangan permukaan. Ini contohnya lapisan sabun. Jadi D-nya ini panjangnya ini adalah panjang dari kawat ini ke sini. Seperti itu aja. Oke, itu tegangan permukaan. Sekarang kita masuk ke fenomena yang kedua, yaitu kapilaritas. Apa yang terjadi jika suatu fluida masuk, misalkan ada pipa yang sangat kecil kita celupkan ke suatu fluida. Apa yang terjadi? Fenomenanya kadang ada yang naik ke dalam pipa kapilernya ataupun ada yang turun. Ini salah satu fenomena. Nah, ini berhubungan dengan gaya tarik molekul antara fluidanya dengan pipanya. Oke, karena gaya tarik antara molekul air dengan molekul air itu lebih kecil daripada gaya tarik molekul air dengan pipanya, maka dia akan naik, ketarik dia. Nah, kalau yang Hg misalnya raksa, dia akan turun karena gaya tarik Hg itu jauh lebih kuat, jadi dia turun. Oke, jadi seperti kohesi adesi ya. Nah, ini salah satu gejalanya, kapilaritas, kapiler, pipa yang kecil, seperti pembuluh kapiler kan, pembuluh darah yang sangat kecil kan ya. Oke, namanya kan seperti itu aja. Oke, lanjut. Sekarang gimana cara matematisnya? Kita bisa lihat kapilaritas itu adalah suatu peristiwa naik atau turunnya fluida di dalam sebuah pipa kapiler. Jadi kita iseng-iseng naruh sedotan, ternyata airnya ada yang naik nih sedikit. Nah, pertanyaannya seberapa jauhkah air yang naik? Apa aja yang terjadi? Dan kadang airnya melengkung kan ya, kalau kita lihat lebih seksama. Karena gaya tarik antara air dengan sedotan atau air dengan pipanya itu lebih besar, jadi dia lebih ketarik ke permukaannya. Jadi seolah-olah dia melengkung. Seperti itu. Ya. Ini bisa kelihatan fenomena ini kalau pipanya lebih kecil. Sangat kecil. Jadi kalau misalnya pipanya besar, nggak begitu kelihatan dia. Karena terlalu besar. Ya. Ini kan namanya juga fenomena di pipa yang kecil, sesuai namanya, kapilaritas. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ketinggiannya bisa kita cari dengan persamaan berikut. Ini dapatnya dari mana? Sebelum ke sini, aku turunkan dulu. Oke. Kita tahu bahwa kita udah belajar tadi sebelumnya, tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan karena dia total gaya di permukaan itu tidak sama, maka sisanya kemana? Maka permukaan ini akan cenderung ketarik dengan antara permukaan air dengan pipanya. Jadi yang miring ini adalah gayanya. Gaya tarik menarik permukaan dengan gaya tarik
antara permukaan air dengan ininya, dengan pipanya. Oke, yang ini aku hapus dulu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi seolah-olah karena dia miring terus kita kasih cos, maka kalau bendanya gaya tariknya ke sini, maka ada gaya yang ke atas kan ya, vektor kan ya. Ya, ini gaya ke atas. Ini adalah F cos theta. Nah, sampai situ. Nah, ada gaya tarik ke atas. Sekarang dia kan nggak terus-terusan naik ya, kecuali kita sedot. Kita pakai sedot. Tapi kalau karena dia nggak terus-terus naik, dia udah diem di sini, berarti ada sesuatu gaya yang melawannya ke bawah, yaitu gaya beratnya. Beratnya itu sendiri, berat dari fluidanya. Itu kalau aku tulis W. Nah, dari fenomena ini bisa aku tulis bahwa gaya ke atas ini sama dengan berat yang terangkat oleh fluidanya di dalam pipanya ini. Sampai sini paham ya? Terus gaya ke atas ini berarti F cos theta kan ya? Aku tulisnya F cos theta. Sedangkan berat itu kan massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi. F-nya itu ada gaya tegangannya, gaya tegangan permukaan. Tadi kita tegangan permukaan adalah gamma sama dengan F dibagi D kan ya? Terus aku ubah jadi F sama dengan gamma dikali D-nya. Itu ada D-nya panjang permukaannya. Oke, aku tulis jadi gamma kali D cos theta sama dengan apa? M-nya aku ubah jadi rho kali V kali G. Karena massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Jadi massa sama dengan massa jenis kali volume. Kayak gitu aja kan ya? Aku ubah-ubah doang. Nah, kita lanjut. D-nya ini panjangnya gimana? Karena dia berbentuk pipa, kita bayangkan pipa. Seperti ini, anggap pipa. Jadi panjang permukaannya itu adalah keliling yang bersentuhan dengan permukaannya. Jadi airnya menyentuh dengan pinggiran pipanya. Kan dia berbentuk lingkarannya. Jadi D-nya ini adalah panjang dari keliling lingkaran itu sendiri. Keliling lingkaran dari pipa kapilernya ya. Maka kita bisa tahu, jadi D-nya ini kita pecah menjadi Pi 2πr kali cos theta. Rho ini adalah rho fluidanya kali volumenya. Volumenya berapa sih? Volume dari sini ke sini. Ini kan volume fluida yang terangkat kan ya. Volume fluida yang terangkat karena dia bentuknya pipa, maka ini adalah volume tabung. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya bisa, karena dia tabung lingkaran, luas alas kali tinggi berarti pi r kuadrat kali tingginya. Tingginya aku notasikan H. Kali H kali gravitasi. Sekarang kita lihat di sini bahwa di kiri sama dengan ada pi, di kanan sama dengan ada pi, di kiri juga ada r. Ini r pangkatnya hilang 1. Dan kita biasanya ingin mencari ketinggiannya, berapa jauh sih dia naik, maka kita ubah jadi H sama dengan sisanya 2 gamma cos theta dibagi massa jenis dari fluidanya dikali jari-jari dari pipa kapilernya dikali dengan gravitasi. Nah, jadi ini adalah persamaan dari kapilaritas. Dapatnya dari sini. Ya. Ini turunannya jadinya. Biasanya di buku-buku langsung dikasih tahu, jebret, ini dia persamaan di pipa kapilaritas. Waduh, ini dapetnya dari mana? Dari sini ternyata. Sederhana sekali, gaya ke atas sama dengan gaya berat yang terangkat. Seperti itu aja ya. Oke. Nah, jadi itu dia fenomena dari pipa kapilaritas. Ini bisa aku tulis lebih rapi di sini. Nah, ini asal usulnya. Ketinggian pipa kapilaritas. Ketinggian air yang naik di pipa kapilernya sama dengan 2 kali gamma. Gamma ini ada tegangan permukaannya, tegangan permukaan di permukaan fluidanya dikali cos theta. Cos theta ini ada kemiringan antara lengkungannya ini ya dengan dinding di pipanya, dibagi dengan rho itu adalah massa jenis dari fluidanya, jadi zat cairnya, dikali gravitasi dikali dengan R, jari-jari dari pipa kapilernya. Lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai viskositas. Viskositas itu yang tadi kita bahas di awal. Atau bahasa yang familiar itu adalah kekentalan.
tingkat kekentalan suatu zat cair, kita sebut sebagai viskositas. Oke, seandainya kita lihat ya, ada zat cair yang sangat kental sekali, ada zat cair yang lebih, ya nggak terlalu kental lah. Ini seperti minyak, ini seperti apa ini? Seperti cairan entah apa itu ya, sangat ya, ini contoh aja ya. Jadi kelihatan ya, lebih kental yang kanan kayaknya secara kasat mata, oh iya yang kanan lebih kental daripada yang kiri, dia lebih mudah mengalir pada yang ini. Karena kalau kental berarti dia tarik menarik antara molekulnya lebih besar dari yang tidak kental seperti ini. Nah, kekentalan ini berarti bisa berakibat pada apa? Kalau sobat belajar, kan udara itu juga fluida ya. Kita bayangkan, yang paling jelas banget kelihatan. Sobat belajar gerakan tangan kanan, tangan sobat belajar di udara, terus sobat belajar gerakan tangan sobat belajar di air. Rasanya lebih berat. Di air itu lebih kental daripada udara. Nanti kalau sobat belajar coba lagi misalkan ya kan kita nggak boleh nyelupin tangan di raksa ya, nggak boleh ya. Jadi bayangannya seperti itu. Kita gerakan tangan kita di udara gampang, tapi kalau kita gerakan tangan kita di air terasa lebih berat. Berarti ada sesuatu yang menghambat. Ya nggak? Logika aja kan ya. Kenapa kita gerakan tangan kita di air ada lebih berat ketimbang kita gerakan di tangan di udara? Berarti ada sesuatu yang menghambat. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, berarti ketika suatu benda kita jatuhkan, misalkan bola besi atau bola apapun bentuknya bola, kita ambil yang bola karena itu yang paling mudah dulu. Berarti ada sesuatu gaya yang menghambatnya ke atas. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah gaya gesek. Ya enggak? Gerakan, kalau kita geraknya ke kiri, berat. Kita geraknya ke kanan, berat juga. Jadi kemanapun arah gerak kita, terasa berat. Berarti ada sesuatu yang menahan. Yang menahan itu adalah gaya gesek. Kan gaya gesek kan kalau kita gerak ke sana, gaya gesek selalu melawan arah geraknya. Jadi ada gaya gesek di fluidanya. Kita sebut sebagai Fs. Ya. Oke, jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi kita mau menggesek. Kebayang ya sampai sini ya. Ada sesuatu yang menahan, berarti gaya gesek. Oke, kita lihat. Kita sudah belajar bahwa ketika benda berada di satu fluida, ada sesuatu gaya yang mengangkat dia. Yaitu gaya Archimedes. Betul nggak? Betul dong ya. Kemudian gaya yang membuat dia jatuh ke bawah, tidak lain tidak bukan adalah gaya berat. Karena kita ketarik sama gravitasi bumi. Dan satu lagi gaya yang menahan dia gerak ke bawah, yaitu Fs, yaitu gaya gesek dari fluidanya. Oke, habis itu ya. Ini fenomena ketiga. Oke, sekarang bagaimana kita tahu? Jadi gaya gesek, kita perhatikan. Seandainya suatu benda udah jatuhnya udah nggak bisa dipercepat lagi, jadi kecepatannya udah tetap. Maka kalau udah nggak ada percepatan, maka A-nya itu akselerasinya 0. Jadi total gayanya sama dengan 0. Masuk akal ya. Maka total gayanya sama dengan 0. Jadi total gaya semua yang ini yang ada di gambar kita tuliskan sama dengan 0. Nah, jadilah W dikurang Fs karena W itu dilawan sama gaya gesek dan juga dilawan sama gaya angkat dari fluidanya atau gaya Archimedesnya. Totalnya sama dengan 0. Balik, jadi W sama dengan Fs ditambah gaya Archimedes. Fs itu apa? Fs itu dituliskan sebagai ini. Ini khusus untuk yang bendanya bola. Ya. Nanti kalau bendanya kotak atau bendanya segitiga atau limas itu beda lagi. Tapi untuk sobat belajar, untuk kasus yang ini, karena kita ingin paham dulu sama fenomenanya, kita ambil yang mudah dulu, yang bola. Jangan yang aneh-aneh dulu ya. Yang bola dulu aja. Oke. Gaya tahanannya, gaya geseknya, tuliskan sebagai Fs sama dengan 6pi kali eta. Eta ini apa? Eta ini adalah kekentalannya. Jadi kekentalannya itu di sini. Tingkat kekentalan dari fluidanya. Terus sebagai eta. Dikali R itu adalah jari-jari dari bolanya, dikali dengan volume. Volumenya ini adalah volume bendanya. Nah, FA-nya ini, gaya Archimedes, masih ingat kan ya gaya Archimedes ya? Gaya Archimedes ya, Rho kali V kali G, Rho GV. Volumenya itu adalah volume benda, volume benda yang tercelup. Ya, tidak lain tidak bukan adalah volume benda itu sendiri kan ya, karena dia udah tenggelam. Oke. Nah, dari viskositas ini terhubunglah dengan persamaan berikut. Kalau kita ini turunkan, terus kita pecah satu-satu, misalnya aku iseng ya, pecah. W-nya itu aku jadikan sebagai Rho kali V kali G
sama dengan nanti kita pecah ya. Kalau sobat belajar berusaha iseng-iseng, aku coba deh kita pecah ya. W-nya ini, W-nya berarti jadi rho massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi. Kan massa aku ubah jadi massa jenis kali volume ya. Ini sama dengan Fs-nya aku pecah, berarti aku buka jadi 6pi kali eta kali R kali V ditambah rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Sama-sama punya volume benda dan gravitasi. Di sini juga sama-sama punya volume benda dan gravitasi. Jadi aku hubungkan ini yang kanan, Fa-nya aku pindah ke kiri sama dengan jadilah volume benda dikali gravitasi dikali massa jenis benda dikurang massa jenis fluida, ya kan? Sama dengan yang di bawah 6pi eta dikali R dikali V. Nah, dari sini kita harus apain lagi? Volume benda, kan kita bahasnya mengenai bola ya. Kita tahu volume bola 4pi 4/3 pi R pangkat 3, ya kan ya? Volume bedanya aku pecah di sini menjadi 4pi per 4/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat di kiri ada R pangkat 3, di kanan ada R pangkat 1, jadi hilang. Ini hilang, jadi hilang. Ini jadi pangkat 2 aja. Oke, sekarang kita ingin cari kecepatannya. V yang di sini, ini V-nya ini bukan volume ya. Di sini adalah kecepatan jatuhnya. Koreksi, V yang digaya-gesek ini bukan volume, tapi ini adalah kecepatan jatuhnya. Nanti kalau sobat belajar turunkan, kita bisa dapat nih Pi sama dengan 2R kuadrat G dibagi 9 eta, bacanya eta ya. Ini adalah tingkat kekentalannya dikali dengan selisih antara massa jenis fluida dengan massa jenis kebalik. Massa jenis benda dulu dikurang massa jenis fluida. Dan ini kita sebut sebagai hukum Stokes. Hukum Stokes. Jadi seandainya kalau kita iseng pengen jatuhin benda ke dalam suatu, misal kita jatuhin ke laut gitu, berapa sih kecepatan jatuhnya? Nah, kecepatan jatuhnya bisa kita ikuti dengan formula ini. Kita tahu massa jenis bendanya, kita tahu massa jenis air lautnya. Jadi berapa sih kira-kira kecepatannya? Kita bisa gunakan persamaan hukum Stokes ini. Ini adalah pemanfaatan dari viskositas. Contoh aja. Jadi biasanya di buku-buku langsung kasih inilah hukum Stokes berhubungan dengan viskositas ya. Di sini eta ini adalah kekentalan dari fluidanya. Jadi itu dia sobat belajar. Itu adalah 3 fenomena dari fluida statis, tegangan permukaan, terus ada kapilaritas dan juga viskositas atau kekentalan. Jadi semoga menambah wawasan sobat belajar terkait 3 fenomena fluida statis ini. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama aku Rifki, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye bye.